Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, jadi kita kepikirannya, oh bulan suci Ramadan itu kita pasti bisa mengontrol makan. Makanya yang lebih baik, lebih teratur, lebih terjadwal. Siapa bilang? Karena ternyata, apalagi di awal-awal ya, kayak makanan A, B, C, D, E, F, sampai Z itu tersedia di atas meja. Untuk berbuka, untuk sahur dan lain sebagainya. Enak sih, tapi jangan sampai Anda kebablasan sehingga kolesterol Anda jadi meningkat. Banyak banget jadi tinggi. Nah, Anda harus berhati-hati. Sebenarnya kolesterol dalam tubuh itu, entah dari makanan dan lain sebagainya gitu ya, itu sebenarnya ada fungsinya nggak sih? Apa jadinya kalau tinggi kadar kolesterol yang ada di tubuh kita. Makanya hari ini kita mau membahas apa jadinya kalau kadar kolesterol di tubuh kita itu tinggi. Waduh, bahaya atau enggak ya, nanti kita bahas ya. Tapi sebelum bahas tentang itu, tadi kita ngomongin makan ya, apalagi bulan puasa. Makanya cuma 2 kali kok, nggak 3 kali. Tapi kayak dirapel itu buat buka biasanya ya. Buka puasa tuh bejejer semuanya, sahur lagi tambah lagi biar nggak mudah lapar. Makanya semuanya diembat. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar obesitas yang erat kaitannya dengan pola makan seseorang. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Jadwal minum pengaruhi berat badan seseorang. Nah, kita tuh beberapa kali, mungkin Anda sering lihat di media sosial ya. Meskipun banyak pro dan kontra, orang pada ngomongin ini sebagai tim yang pro, orang ngomongin ini sebagai tim yang cons gitu ya. Nah, ini banyak yang bilang, oke, kalau sebelum makan kita harus minum air banyak-banyak, air putih maksudnya ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya kayak merekayasa atau apa ya, kayak bikin lambung kita ngerasa bahwa oh lambungnya udah full, oh lambungnya udah kenyang, udah terisi gitu ya, meskipun isinya adalah cairan, air minum. Sehingga apa? Yang diharapkan adalah nanti ketika kita makan, makannya nggak banyak. Akan beda katanya kalau kita sebelum makan nggak minum. Jadi kayak kita makan, penuhi banyak banget, baru kita minum, di ujung kita makan. Nah, sebenarnya pengaruh nggak sih sama berat badan seseorang kalau kita ngomongin, oke, kalau gitu harus minum dulu sebelum makan supaya lambung kita kayak quote and quote ditipu bahwasanya udah full gitu ya. Jadi kita makannya nggak begitu banyak. Ini mungkin banyak diaplikasikan oleh mereka yang sedang di fase diet yang lumayan ketat gitu ya, sehingga mereka mencoba mengelabui si lambung bahwasanya sudah full nih gitu ya, jadi makannya akan sedikit aja. Nah, pengaruh nggak sih antara kita minum dulu sebelum makan, bukan setelah makan ya, itu dengan berat badan seseorang, sehingga kita kepikiran, oh kalau pengaruh ya udah deh, kalau gitu aku mau minum banyak-banyak dulu, nanti minum makannya cuma sedikit, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Makan sambil main HP katanya bisa bikin perut buncit. Bentar, perut buncit dan main HP. Jadi selama ini mungkin kita kepikiran perut buncit kan karena tertimbun lemak dan lain sebagainya gitu ya di perut kita. Jadi akhirnya terjadilah perut buncit. Tapi apa hubungannya sama main HP? Jadi gini, kalau kita lagi main HP dan makan, jadi kalau ya ibarat kata gini deh, kita lagi makan tanpa main HP. Jadi otak kita itu kayak fokusnya sama makanan kita, betul ya, kayak sesuap, 2 suap. Jadi kita merasakan bahwa oh ada makanan masuk ke mulut kita, kemudian kita kunyah, didigest, dicerna ke dalam perut gitu ya. Sehingga kita ngerasa oh ini kebutuhannya sudah mulai, ibarat kata kalau baterai itu oh udah mau full charge nih, udah mau 100% gitu. Jadi perut kita, otak kita bisa nerima sensor nih bahwa oh perutnya udah mulai terisi, udah mulai banyak. Nah, kalau analoginya kalau kita main HP saat makan, fokus otak kita akan kepecah. Jadi kayak kita ya makan sih tetap masuk gitu ya. Tapi ketika kita fokusnya ke HP gitu ya, lagi scroll TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi otak kita nggak bisa atau lebih kayak bingung gitu ya. Kayak ini perutnya udah keisi atau belum, udah kenyang atau belum dan lain sebagainya. Nah akhirnya yang mungkin kita harusnya udah full nih segini, karena otaknya nggak bisa ngerespon bahwa udah full lambungnya, dia akan terus makan dan akhirnya itu bisa meningkatkan timbunan lemak dan berujung pada perut buncit. Benar nggak sih seperti itu? Kayak
otaknya itu bisa dikelabui dengan fokus kita yang lebih kepada handphone daripada ke makanan yang ada di atas piring kita. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Obesitas itu katanya gudangnya penyakit, sarangnya penyakit. Nah, kalau kita ngomong obesitas memang agak susah ya. Coba deh Anda tanya berbagai macam keilmuan gitu ya, atau Anda tanya dokter atau praktisi kesehatan. Kok iya kalau ngomongin obesitas ini komplikasinya bisa ke banyak penyakit gitu ya, mulai dari penyakit A sampai Z dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin obesitas, benar nggak sih bahwasanya obesitas akan berujung pada satu penyakit tertentu? Ini bisa, mungkin kondisinya bisa dibalik ya. Kayak apakah penyakit tertentu bisa menyebabkan obesitas atau obesitas bisa menyebabkan penyakit tertentu. Karena selama ini ya kalau kita ngomong obesitas dari looknya aja, dari physical appearance-nya kita kelihatan bahwa itu overweight gitu ya. Salah satu yang mungkin jadi beban adalah kondisi tulang gitu ya. Jadi mungkin nanti dia akan mengalami tulangnya keropos, densitasnya menurun dan lain sebagainya. Itu yang jadi worry-nya banyak orang. Tapi apakah hanya sekadar tulang yang menopang badan karena obesity atau sebenarnya ada concern lain kalau kita ngomongin obesitas pada risiko penyakit tertentu? Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tidur setelah makan katanya bisa memicu obesitas. Oke. Gini, kalau kita makan pasti kan ada sistem metabolisme ya, pencernaan dan lain sebagainya. Nah, katanya kalau kita makan terus tidur itu bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh. Nah, setelah makan memang sih kadang-kala kita ngerasa kayak ngantuk ya. Karena itu mungkin pikiran kita, oh mungkin karena udah kenyang. Atau secara ilmunya mungkin lebih mendalam, nanti kita cross check ke dokter gitu ya. Ada pembakaran kalori sehingga kita ngerasa kayak ngantuk gitu ya, sehingga akhirnya kita tertidur tuh habis makan karena ada pembakaran kalori yang butuh tenaga dan lain sebagainya. Tapi apa jadinya kalau ngantuknya itu diturutin gitu sehingga akhirnya kita tidur. Nah, itu katanya bisa memicu obesitas karena tidak terjadi sistem metabolisme yang baik dan pencernaan yang baik. Nanti kita bahas ya, bisa nggak memicu obesitas. Kalau beneran jangan tidur habis makan ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa ya. Anak obesitas katanya bisa lebih cepat pubertasnya. Nah, pubertas ini kan di usia teens ya, di usia belasan seperti itu. Tapi pernah nggak sih Anda ngelihat beberapa waktu terakhir ini tuh, beberapa tahun terakhir anak-anak SD yang notabene masih under 10 lah gitu ya, di bawah 10 tahun itu sudah yang mulai menstruasi, mulai pubertas dan lain sebagainya. Bahkan untuk yang anak perempuan gitu ya sudah mulai di beberapa bagian tubuhnya sudah seperti wanita dewasa seperti itu. Nah, mungkin karena gini, mereka makan gitu ya, yang junk food lah segala macam, sehingga kandungan lemaknya tinggi dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Ini bisa mengganggu hormon yang ada di anak tersebut sehingga harusnya pubertasnya nanti itu jauh lebih cepat datangnya. Nah, itu pengaruh nggak sih ya? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar obesitas dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar obesitas. Nah, untuk membahasnya, ini beneran fakta atau cuma mitos? Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Desi Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Selamat pagi Dr. Desi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Very good, ya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar kolesterol. Kalau kolesterol tuh kayak, kenapa sih ada di makanan enak gitu dok ya? Jadi kesel gitu ya, apalagi mau puasa mau lebaran gitu ya. Tapi sebelum bahas kolesterol kita bahas mitos fakta obesitas. Yang pertama nih dok, ini kebetulan saya juga sering nih ngeliatin di media sosial, nggak ngerti ini secara medisnya ini medically proven atau enggak, nanti dokter Desi sampaikan gitu ya. Jadwal minum pengaruhi berat badan. Jadi maksudnya belakangan ini tuh santer, nggak tahu belakangan, kalau saya sih ngeliatnya belakangan atau mungkin orang lain sering lihat, kita dianjurkan untuk minum banyak-banyak sebelum makan gitu ya, supaya makannya sedikit sehingga berat badannya nggak jarumnya itu ke kanan terus gitu dok. Itu bener nggak sih atau gimana tuh? Sebenarnya ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta juga sih Mas Raden gitu ya. Karena secara konsep benar tuh. Kan kita, kenapa sih kita bisa ngerasa kenyang? Kan karena pada saat lambung kita, pada saat diisi makanan, lambung kita stretching ya istilahnya, itulah nanti dia akan ngirim ke otak respon, udah kenyang nih, udah full nih kan gitu ya.
cheatingnya kan caranya adalah gue minumin aja air dulu gitu Banyak-banyak kan, ya. banyak-banyak gitu ya, biar nanti makannya nggak terlalu banyak. Nah, tapi yang harus diperhatikan itu adalah sebenarnya konten yang kita makan juga gitu. Jadi mau kita makannya nggak banyak, tapi kalau kalorinya dalam makanan tuh banyak, ya sama juga bohong kan gitu ya. Tapi bisa jadi juga ini benar karena ya satu itu ya kalau udah full gitu kan kita nggak akan makan lebih banyak lagi. Kedua, kalau kita minum tuh kan karena kita aus nih. Yes. Nah, kadang-kadang kan kita pengen minum tapi minuman yang berwarna, berasa dan otomatis berkalori ya. Iya. Nah, kalau kita minum air putihnya udah cukup, otomatis akan mengurangi lah keinginan kita untuk minum-minum di yang luar itu yang berkalori. Jadinya kan pada saat jangka panjangnya hopefully berat badan kita nggak akan naik ya. Yes. Tapi apakah medically proven? Ternyata penelitian jangka panjangnya itu belum ada. Bahwa dengan minum air putih lebih banyak atau timely gitu ya, berarti berat badan kita akan turun gitu. Enggak juga gitu. Ternyata belum ada penelitian jangka panjangnya. But kalau ngerasa ternyata emang bisa ngurangin jumlah apa yang kita masukin nih kalorinya, ya nggak apa-apa juga gitu. Itu tergantung sugesti kita juga nggak sih? Kadang-kala kan kita ngerasa kenyang atau enggak sugesti bahwa oh ini kenyang nih udah meskipun isinya air gitu ya. Iya benar, Iya kan? karena emang stretchingnya itu bikin kita respon merasa udah cukup nih segini gitu. Oke, beda lagi kalau udah banyak minumnya. Banyak juga makannya. Aduh itu susah udah dibilangin itu. Lu badak itu. Bener. Oke, kita lanjut yang kedua. Makan sambil main HP bisa bikin perut buncit. HP-nya kemakan kalau itu jadi buncit ya. Atau gimana tuh, Dok? Nah ini juga sama sih, ini bisa jadi mitos atau fakta. Why? Bener, karena kalau kita makan, tadi kan ada respon kenyang ya, atau yang istilah medisnya kita sebut satiety gitu ya. Udah cukup nih, makannya segini aja gitu ya. Nah problemnya adalah kalau kita main HP itu tuh ke distract. Respon ke otaknya, jadi kayak lebih ke kita fokus ke yang kita nonton atau lihat gitu, jadi ke distract tuh rasa kenyangnya. Nah apalagi kontennya yang ditonton yang kayak menggiurkan gitu ya, kita makannya sayur asem yang ditonton burger gitu kan, jadi lebih makin-makin lah ya. Nah jadi bener ada penelitian yang membandingkan nih Mas Raden antara yang nggak nonton apa-apa, terus dia nonton HP atau nonton TV, satunya dikasih bacaan. Mana sih dari tiga ini yang kalori intake-nya lebih banyak? Ternyata yang nonton HP atau nonton TV itu 15% lebih banyak kalori intake-nya gitu. Iya, kadang kita nonton nih, belum selesai. Sebenarnya makannya udah selesai, tapi nontonnya belum selesai. Lanjutlah ngambil yang lain. Mostly sih snacking ya jadinya. Jadi kalori intake-nya lebih banyak. Gitu. Itu justru yang snacking ya, Dok, yang susah diberhentikan ya. Makanannya udah habis, drakornya belum kelar gitu kan. Lanjutlah nambah lagi gitu. Siapa yang merasa tertampar? Tapi iya, bener loh. Itu kalau tapi banyak sekarang itu kayaknya hampir 90% orang makan, apalagi kalau di rumah gitu ya. Bahkan di kantor pun banyak orang makan sambil nonton gitu. Lihat HP, lihat komputer, drakor segala macam. Itu berarti makanya tingkat obesitas naik juga karena itu mungkin. Iya benar, tapi ya ini bisa disiasatinya tuh salah satu caranya adalah ya amount of makanan kita batasin. Misalnya nih, let's say mau makan satu piring, mau film kita belum selesai kayak mau main HP ya belum selesai, ya segini jumlahnya ya segini gitu. Sama perhatikan jenis makanan yang masuk kan gitu ya. Kalau udah di set segini aja gitu, tapi kan kayak kita fokusnya ke HP sehingga ngirim sinyal ke otak, kita masih belum kenyang, otomatis kayak ngerasa masih lapar dong, Dok ya? Iya benar, makanya itu perlu benar-benar ketat nih disiplinnya, nggak gue makan segini aja gitu ya. Nah itu. Makanya dulu orang tua tuh sering bilang kalau makan fokus makan gitu ya, bukan hanya ngomongin kan di agama tertentu bilang harus menghargai makanan dengan fokus ke makanannya aja. Itu adab etika. Tapi secara medis juga ternyata benar ya bahwa itu bisa mengirim sinyal ke otak bahwa oh ini nanti pertanda kenyang. Jadi nggak berlebihan makannya. Betul. Tuh pemirsa, ilmu ya bisa disandingkan dengan ilmu medis, sangat luar biasa. Kita lanjut yang ketiga. Obesitas sarang penyakit. Kalau saya bilang ini harusnya fakta ya. Gimana nih, Dok? Gimana ini nih? fully fakta ya. Fully fakta. Jadi memang obesitas tuh ke semuanya lah. Nomor satu yang kita sebut dengan penyakit pembuluh darah atau kardiovaskular ya. Jadi ya serangan jantung, stroke, diabetes tuh. Jadi penyakit-penyakit metabolik dan pembuluh darah itu benar-benar terpengaruh sih sama obesitas. Tapi satu note nih Mas Raden, kadang kan kita cuma mikir yang berbahaya tuh orang obesitas yang berat badannya berlebih gitu kan ya. Betul. Terus kita ngerasa nggak lebih kok berat badan aku oke-oke aja okay gitu ya. Please ada yang namanya central obesity.
Apa itu? Jadi obesitas yang cuman di perut doang nih. Bentar ya dok, mau benerin posisi duduk dulu. Udah gak bisa dikancing juga. Udah gak bisa dikancing. Dia memberontak dia dok. Oh Iya. gitu, central obesity Iya, namanya. benar. Jadi lingkar perut yang meningkat atau central obesity itulah yang sebenarnya sangat relate atau sangat correlates dengan penyakit-penyakit itu tadi, baik serangan jantung maupun stroke dan yang lainnya. So, kalau beratnya normal, belum tentu sehat juga gitu. Kenapa harus ngobrol sama dokter Desi hari ini ya? Iya, Gitu ya. bener. Gak apa, ini sebagai tamparan buat kita buat lebih Iya, sehat gitu ya dok ya? bener, Oke, bener, oke, oke. bener. Oke pemirsa ya, benerin dulu posisinya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok. Tidur setelah makan bisa memicu obesitas. Nah gimana tuh? Iya, ini bisa jadi mitos atau fakta juga gimana sih. tuh? Jadi memang benar kalau misalnya kita tidur habis makan, fokus badan kita nih kan pinter ya ngasih sinyal-sinyal gitu kan ya. Kalau tidur dia tahu nih dia butuhnya buat recovering cell dan segala macam. Padahal kita ada makanan yang perlu kita digest gitu kan. Nah akibatnya apa? Jadinya nggak fokus untuk membakar si kalori ini, tapi untuk yang lainnya, untuk relaxing, sel-sel recovery gitu ya. Nah jadi ya bisa jadi mitos, bisa jadi fakta karena penelitian jangka panjangnya emang belum ada sih. Tergantung nih apa yang kita makan. Let's say kita makan tapi sayur atau buah itu kan nggak akan terlalu terpengaruh. Satu lagi yang harus diperhatikan, jangan lupa Mas Raden, kalau habis makan tidur, kalau orang yang punya lambung, please lah itu pasti naik asam lambungnya. Gitu karena kan ikut Ada tuh dok teman gravitasi. saya begitu ya. Pasti yang kalau malam-malam suka berasa kok penuh ya dada gue gitu, kok apa namanya sesek ya rasanya. Nah itu perhatikan, kadang-kadang jarak antara dia mulai tidur dengan makan terakhirnya terlalu dekat. Ah, tuh yang punya asam lambung ya, jangan habis makan tidur, takutnya nanti nggak enak tidurnya, Iya. nggak bisa tidur, akhirnya kesiangan, Iya, kita bener. hubungin nggak bisa, kan susah ya dok ya. Bener. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya dok. Anak obesitas lebih cepat pubertas. Ini mitos sih sebenarnya. Jadi penelitiannya itu ada satu penelitian nih di Denmark. Kok angka pubertas kita maju ya anak-anak kita gitu ya. Mereka coba menilai gitu, terutama perempuan sih. Dari 11 tahun kok maju nih ke 10 tahun gitu ya. Apakah karena angka obesitasnya meningkat? Ternyata enggak. Denmark itu salah satu yang angka obesitasnya rendah. Tapi angka pubertasnya maju gitu. Kenapa jadinya? Jadi sebenarnya tidak relate sih antara obesitas dengan pubertas. Memang gini, kenapa sih kita puber? Karena ada hormon namanya leptin. Leptin itu diproduksi sel lemak. Asumsinya, konsepnya kalau sel lemaknya makin banyak berarti makin cepat dong nih gitu. Tapi ternyata enggak, tidak bukan cuma itu satu-satunya yang menyebabkan pubertas maju gitu. Jadi ya tapi tetap aja kita harus melindungi lah ya anak-anak kita dari betul. obesitas karena kan akibat jangka panjangnya nggak baik. Betul, jadi bukan karena obesitas menyebabkan pubertas lebih dini, tapi ya tetap aja jangan juga obesitas gitu ya dok ya. Betul, Oke, betul. thank you dokter Desi sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin kolesterol ya dok ya di Yes. segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar kolesterol yang tinggi, dampaknya seperti apa gitu ya. Terus cara mengetahuinya seperti apa. Nah ini jadi catatan kita bersama ya, apalagi kita sudah menjelang bulan suci Ramadan, mau lebaran. Semuanya banyak dan enak-enak, tapi kolesterolnya tinggi ya. Jadi harus hati-hati. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Desi Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Oke dok, kolesterol enak katanya orang, tapi bahaya gitu. Sebenarnya kolesterol ini apa sih dok? Sebenarnya tuh dia tuh apa ya, kita bilangnya substance gitu ya, bentuknya kayak lilin dan memang isinya tuh lemak. Dia tuh secara normal tuh produksi dari badan kita juga gitu, dari liver atau dari hati itu dia akan produksi selain dari yang kita makan. Jadi ada kolesterol yang memang alami diproduksi oleh badan, ada kolesterol yang kita dapat dari makanan gitu sih. Nah itu berarti
beda, maksudnya yang proses terbentuk dari alami tubuh sama yang dari makanan itu maksudnya ada beda peranannya di tubuh kita atau gimana? Enggak, sebenarnya jadi kolesterol tuh nggak jahat Mas Raden. Orang kan suka pada, aduh takut gitu ya. Kasian ya, Kita tuh disalahkan. butuh, bener. Oh, gitu? Iya, kita benar-benar butuh kolesterol. Karena hormon-hormon kita tuh salah satu pembentuknya adalah kolesterol. Terus sel-sel kita nih ada dindingnya tuh ya dari kolesterol gitu, pembentuk dindingnya. Vitamin D tuh pembentuk utamanya juga kolesterol. Jadi basically sebenarnya dia bukan jahat, kita butuh gitu. Sama sih mau yang dari dalam diproduksi maupun dari luar, pada akhirnya dia akan berfungsi sebagai itu nantinya untuk penyuplai hormon, vitamin dan pembentuk sel, dinding sel gitu. Saya jadi penasaran, siapa yang membuat framing kolesterol itu jahat? Sudah tahu sama mempertanyakan itu. Yang penting kita tahu bahwa kolesterol itu ada fungsinya dalam tubuh kita selama mungkin ada batas-batasan tertentu gitu ya dok. Ya. Tapi sebenarnya cara kerjanya kolesterol ini seperti apa? Kan isinya lemak. Terus dia apa yang dilakukan dengan fungsi-fungsi yang tadi dokter Desi sampaikan? Dia cara kerjanya gimana sehingga bisa memaksimalkan fungsi dari si kolesterol ini sendiri gitu? Jadi kan kalau kita makan nih, makanan yang mengandung lemak ataupun karbohidrat semuanya masuk ke usus kan tuh, nanti dia diserap deh. Diserap, lalu diserap dia akan bergabung sama kolesterol yang dibentuk dari hati atau dari liver. Nah, habis itu masuklah ke dalam darah. Lalu dia akan mulailah kemana, ke semua sel dan membentuk hormon dan segala macam ketika dia sudah di dalam darah. Yang jadi problem adalah kalau dia ekses kan gitu. Jadi jahat kalau berlebih kan ya. Berarti ada jenisnya dong, jenis yang ini kayak bawang merah, bawang putih ya, baik gitu dan jahat gitu ya. Itu gimana tuh, hanya ekses gitu? Iya, jadi emang kan sering ya kita dengar ada yang nggak apa-apa gue tinggi, orang kolesterol baik kok yang tinggi gitu ya. Ada yang kolesterol jahat. Sebenarnya apa sih baik dan jahat gitu ya? Nah itu harus diluruskan nih karena banyak orang nggak paham nih gitu. Ya, jadi yang disebut dengan kolesterol baik itu yang kita sebut dengan HDL. Kalau di lab tuh biasanya kan ada kolesterol total, ada trigliserid, ada HDL, ada LDL tuh Mas Raden. Iya, betul. Yang disebut profil lipid kan 4 ini gitu ya. HDL itu disebut kolesterol baik karena umumnya dia malah melindungi terhadap serangan jantung dan stroke dan penyakit pembuluh darah lain. Meanwhile si LDL inilah yang kita sebut dengan kolesterol jahat. Karena kalau dia numpuk di pembuluh darah, buntu deh tuh pembuluh darah. Kalau buntunya di pembuluh darah jantung, ya serangan jantung. Kalau buntunya di pembuluh darah otak, ya stroke gitu. Tapi tadi dokter Desi sampaikan semua kolesterol tuh baik dan kita butuh. Maksudnya yang buruk itu yang jahatnya jadi maksudnya karena penumpukan itu kah atau gimana? Iya, makanya kan kita punya number nih, batas seberapa sih yang kita bilang aman gitu kan. Jadi ya itulah kalau udah melebihi batas itu, yang baik pun jadi jahat gitu ya. Betul, memang semua diciptakan yang sedang-sedang saja, tidak boleh berlebihan ya. Nah ngomongin berlebihan memang kadarnya berapa sih normal dan lebihnya dari kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setiap orang punya standar yang sama atau mungkin beda-beda atau gimana? Benar, ini beda-beda banget sih. Jadi kadang kalau di lab tuh kan ada standarnya. Kadang suka udah bingung nih, aduh gue udah merah nih gitu ya. Atau udah ada bintang-bintangnya nih gitu. Padahal tidak semua orang targetnya sama gitu. Secara in general sih harusnya totalnya tuh di bawah 200. Trigliseridnya harusnya di bawah 150. HDL karena dia baik ya lebih tinggi lebih baik gitu ya. Harusnya dia 40 sampai 60. LDL kalau bisa di bawah 100 atau di bawah 130. Tergantung apa nih. Nanti kalau dia ada diabetes beda lagi. Kalau dia ada penyakit jantung beda lagi targetnya gitu. Jadi nggak bisa kalau tetangga kita segini berarti kita juga harus segini gitu. Nah iya karena tiap pasien bisa berbeda-beda lagi targetnya. Oke, berarti ini bisa dikatakan kondisi tertentu setiap orang akan berbeda hasilnya. Berarti ada kayak faktor pemicunya, kayak tadi komorbid orang dengan diabetes dan lain sebagainya. Itu apa aja dok yang biasanya, kenapa akhirnya HDL, LDL bisa berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu faktor pemicunya mungkin karena komorbid tadi, atau mungkin pola makan, pola ya hidup seseorang, lifestyle dan lain sebagainya itu pengaruh nggak sebenarnya? Nomor satu sih emang lifestyle sangat mempengaruhi ya. Selain mungkin kedua dia ada penyakit-penyakit dasar yang membuat kolesterolnya susah nih
dicerna gitu. Orang-orang kalau kelainan kelenjar gondok, hipotiroid tuh kadang kolesterolnya tinggi gitu. Begitu pula orang yang apes-apesan nih ya Mas Raden, familial. Jadi emang udah bawaan dari keluarganya, metabolisme kolesterolnya nggak terlalu oke nih. Sering jadi familial, triglyceridnya kok tinggi mulu ya, padahal makan biasa aja. Berarti emang familial, emang di genetiknya dia begitu gitu. Yaitu apes-apesnya gitu ya. Jadi Ya emang ampun. Meskipun kalau yang sifatnya genetik nurun dari keluarga gitu, maksudnya dia emang punya bibitnya atau karena plus juga di-trigger sama mereka yang pola hidupnya nggak sehat dok atau gimana? Ya itu ya namanya kan kita harus tahu diri ya, udah udah tahu begitu kalau masih ngaco gitu kan. Jadi emang ya udah memang basicnya dia punya apa namanya ya kecenderungan ya untuk naik, maka ya menyiasatinya mau nggak mau lah kita harus lebih ini ya ngatur lagi nih diet kita gitu supaya kita nggak naik ininya kadarnya yang membahayakan gitu. Membahayakan ini kan jadi terkadang sesuatu yang kelihatannya serem tapi di depan mata ternyata enak. Makanan maksudnya ya, yang akhirnya katanya bisa memicu juga, paling banyak juga bisa datang dari makanan. Emangnya kita kepo nih ya, ini apalagi mau Ramadan kan dok ya. Makanan-makanan yang seperti apa sih yang biasanya bisa membuat, biasanya kan harusnya ini pengaruhnya ke LDL kali ya dok ya. Yang akhirnya yang bisa membuat tubuh kita jadi nggak bagus nih kesehatannya gara-gara LDL dari si makanan itu sendiri. Boleh nggak spill dikit-dikit nih? Kalau bisa banyak sih kan dikit. Makanan sehari-hari yang mungkin bisa kita temukan dan itu bahaya karena LDL-nya bisa tinggi banget. Iya, nomor satu sih yang mengandung lemak kan gitu ya dok, yang mana nih yang mengandung lemak? Kalau orang bule mungkin dari dia makan fast food tuh atau dari dia makan daging lah yang berlemak, yang orang kita sih berapa sih yang makan daging sampai segitu-gitu kan ya, paling makan daging juga empal juga nggak ada setelapak tangan gitu. Betul. Paling sering dari mana? Dari gorengan. Dari gorengan. Nah itu daily menu. Iya. Dari sarapan, makan siang, makan malam, snacking juga gorengan. Gimana dong? Benar. Jadi emang gorengan itu konsepnya yang harus di ini Mas Raden. Kalau kita makan kan bisa ada protein, ada karbohidrat, ada lemak nih ya. Dalam 1 gram yang sama, protein itu kalorinya cuma 4 kilokalori. Karbohidrat cuma 4 kilokalori. Lemak itu 9 kilokalori. Jadi 2 kalinya. Gitu ya. Apalagi kalau minyak semakin udah hitam semakin jenuh lah kolesterolnya gitu kan. Tapi semakin hitam semakin enak gitu ya. Itu aku baru mau ngomong itu. Itu kayak nggak tahu sih itu sugesti orang atau enggak ya. Tapi orang kayak ngeliat semakin hitam tuh kalau goreng pakai minyak goreng yang baru nggak hitam, masih cerah, pucat, nggak enak lihatnya gitu ya. Kalau yang udah hitam tuh kayak menira sepisan eta teh gitu ya. Enak banget. Itu yang jahatnya di situ ya. Iya benar. Jadi kalau orang Indonesia sih ya problemnya lebih di situ. Kalau orang luar mungkin masih bisa alkohol dan yang lainnya ya. Kalau kita mostly sih sebenarnya saya amati dari situ ya. Dari apa namanya minyak ya. Nomor 2 perkerupuk-kerupukan. You know what dok? Indonesia itu kan negeri 1 juta kerupuk ya. And kerupuk itu mostly digoreng. Iya benar. Kerupuk itu karena digorengnya atau karena apanya? Iya karena digorengnya satu sebenarnya, dan kedua kan karena dia sebenarnya sampingan ya. Tapi kan kadang kita kalau udah nyemil banyakan itunya daripada sayurnya gitu kan. Jadi ya itu sih yang mostly yang snacking kita yang apa namanya mengandung minyak, dan ya memang makanan kita mostly digoreng kan gitu. Kalau bersantan gitu dong? Sama sih, santan juga masih bisa tuh. Sama jeroan dan kikil-kikilan dan gaji-gajian ya. Kalau gitu makan dedaunan saja ya. Gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini, apa jadinya kalau kolesterol tinggi di tubuh kita dan gimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Desi Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Oke dok, kita lanjut lagi.
apa sih yang dirasakan? Ini gini dok, nggak ngerti ini kayak mitos atau fakta juga ya. Selama ini kita dengar kayak, aduh pegel nih dok, di pundaknya ada pegel gitu. Wah kolesterolnya tinggi nih, habis makan apa kamu? Makan yang enak kan? Gitu. Bersantan, digoreng dan lain sebagainya. Sehingga orang selalu standarnya ketika kolesterolnya tinggi selalu pegang apa nih dok, pundaknya ya gitu, kayak sakit gitu. Sebenarnya gejalanya seperti itu kah atau nggak ada sama sekali tahu hubungannya dengan itu atau gimana itu? Jadi sebenarnya tuh gimana ya itu? Gimana? Makanya jadi Dokter dibacanya itu bingung iya, ya, iya jadi betul. itu mitos sih sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak banget orang bahkan nggak ada apa-apa merasa kayak ini medical nih gitu kan, medical check up gitu. Nggak ada rasa apa-apa, gue kok tinggi ya kolesterolnya gitu ya. Jadi sebenarnya gejala-gejala pegel-pegel lah apa segala macam gitu yang dibilang orang kayak wah kolesterol lo gitu ya. Enggak, sebenarnya nggak berhubungan. Tidak ada penelitian yang menyatakan bahwa gejala-gejala itu berhubungan. Dok, terus gejalanya apa sih? Kalau Iya, saya tahu betul, nih betul. kira-kira kayaknya kolesterolnya tinggi deh gitu. Ada yang di mata tuh kalau suka ada bintik-bintik di kelopak mata, bintil-bintil putih, tuh namanya santelasma, itu adalah tumpukan dari lemak. Itu menandakan berarti lemak yang mengalir di dalam darah kita kan jumlahnya sangat tinggi gitu ya, sehingga dia numpuk di tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang di kulit juga suka ada tuh, di siku-siku tuh suka ada bintil-bintil putih, itu isinya lemak, nah itu juga tumpukan lemak. Sama beberapa orang suka di kornea mata nih, di tepinya, jadi bukan katarak ya, tapi di lensanya, di tepinya tuh warnanya putih, itu karena tumpukan lemak. Gitu, itu nggak menyebabkan sakit dan nggak menyebabkan rasa apa-apa, kadang orangnya nggak sadar. Kadang-kadang kayak kalau ke dokter pas lagi diperiksa, kadang dokter mata gitu kayak Bu coba cek kolesterol deh, kolesterolnya mungkin tinggi karena ternyata ada tumpukan-tumpukan atau deposit lemak kita bilang. The rest of it nggak ada gejalanya kecuali sudah ada gangguan organ karena penumpukan kolesterol. Contohnya dok? Let's say-nya misalnya dia bikin pembuntuan pembuluh darah, tadi kita bilang kalau kayak di jantung ya serangan jantung jadinya nyeri dada kan keluhannya. Atau kalau dia di otak ya stroke ya kelumpuhan gitu. Atau kalau dia di pembuluh darah kecil ya kadang-kadang di kaki atau ini kadang-kadang kesemutan karena buntuan di pembuluh darah. The rest of it tapi kan bukan karena kolesterol tingginya aja tuh, tapi karena dia sudah mengenai organ tertentu baru dia menyebabkan keluhan. Oke, berarti intinya tidak ada gejala fisik yang kerasa banget sehingga orang bawa ngeh dan aware bahwa oh ini kayaknya kolesterolnya lagi tinggi. Kecuali orang itu benar-benar kayak tadi ke dokter mata baru kelihatan tuh gitu ya. Atau udah ngenain organ yang lain baru kerasa. Tapi kan itu udah level yang ekstrimnya bahasnya gitu. Jadi kalau ada orang semisal kayak tadi dokter Desi juga nyebut, kalau orang MCU tiba-tiba didapati kolesterolnya tinggi dan nggak kerasa apa-apa, itu berarti normal. Normal, memang yang mostly kayak gitu, nggak ada rasa apa-apa yang ya bukan yang benar ya, yang umumnya memang begitu. Generally kita nggak tahu apa, nggak ini namanya screening gitu ya, ternyata kita tinggi gitu. Oke. Tapi kalau untuk screeningnya itu sendiri kayak untuk mengetahui, kan mungkin ya selama ini kita kepikiran, iya kah kolesterolnya tinggi orang kemarin habis makan ini gitu kan. Itu sebenarnya ada ideal waktunya nggak sih kalau kita mau melakukan screeningnya? Pertama screeningnya apa? Kedua kayak idealnya per berapa lama sekali kita screening? Apakah setelah makan enak gitu ya screening atau kayak nggak ini harus terjadwal untuk, kan kadang-kadang kita kayak ya itu kan kadarnya pasti up and down dong habis makan atau habis begadang, lifestyle ini segala macam, itu gimana tuh dok? Sebenarnya kalau kita nggak punya sakit apa-apa nih, let's say nggak ada darah tinggi, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes atau yang lain, kalau di atas usia 40 please do screen gitu ya, cek aja gitu ya, karena kan namanya makin usia resiko kita untuk penyakit-penyakit metabolik akan makin meningkat gitu. Tapi kalau di bawah usia bisa lebih awal kapan dok? Kalau memang kita punya penyakit-penyakit penyerta yang lainnya, katakan ada diabetes, ada gula ya, atau ada darah tinggi, itu harus lebih awal kita screen gitu, atau penyakit-penyakit lain lah ya. The rest of it kalau misalnya dapat privilege untuk medical check up ya nggak apa-apa juga. Ambil gitu. kesempatan Ya, itu gitu ya. Betul. Tapi ada nggak maksudnya kayak kalau medical check up kan mungkin itu skalanya memang besar gitu ya. Dalam artian kayak entah difasilitasi oleh perusahaan tempat kerja atau dia dengan volunteering lah, sukarelawan dia sendiri gitu ya. Karena kan mungkin bagi sebagian orang it cost gitu, lumayan juga gitu ya, berbiaya seperti itu. Ada nggak kayak yang simple aja, pemeriksaan simple gitu ya, yang sebenarnya
bisa dilakukan dan let's say kayak sebulan sekali bisa nih gitu untuk mengetahui kadar kolesterol gitu bisa ada? Sebenarnya sih kalau sebulan sekali juga nggak perlu Nggak perlu terlalu ya? deket juga sih Mas Raden ya. Mungkin kalau normal hasilnya ya bisa 1 tahun sekali aja annually gitu ya. Kecuali kalau ada kelainan nih, kan kita banyak tuh screening yang suka dari stick-stick aja tuh. Iya, Kan iya, iya. ada yang cuman pakai stick bisa cek gula, kolesterol, asam urat. Itu masih boleh aja kok kalau buat screening. Karena kan yang dia cek di situ kolesterol total. Kalau hanya cek kolesterol total tuh nggak perlu pakai puasa, bisa gitu ya. Kalau dari situ hasilnya nggak normal, barulah lanjut. Diceklah profil lipidnya. Yang tadi ada HDL, 4 tadi itu LDL, ya. triglycerid dilihat aja. Kalau ternyata yang memang tingginya di HDL kan berarti still a good thing gitu ya. Kecuali kalau triglycerid atau LDL yang mulai naik, nah mungkin kita perlu intervensi kan gitu. Jadi bisa sih kalau mau yang screening yang murah-murahan aja dok gitu, ya dari situ. Tanpa pemeriksaan dari darah nggak bisa tahu memang Iya, nggak mau bisa, nggak iya. mau. Tapi kenapa untuk pemeriksaan let's say kayak kolesterol yang mungkin jadi bagian juga dari MC itu sendiri, orang disarankan untuk berpuasa dok? Untuk kenapa? Untuk mengetahui kadar yang kenapa gitu harus dilakukan puasa? Gitu? Jadi memang kalau untuk mengetahui kadar trigliserid itu kita harus puasa minimal 12 jam. Nah, untuk melihat yang lain-lainnya nih si LDL dan HDL tuh ada rumus hitungannya di mana membutuhkan trigliserid ini nih. Jadi mau nggak mau, maka tapi kalau cuma ceknya yang total doang, yang kayak di itu tidak masih boleh nggak puasa gitu. Tapi kalau udah yang profil lipid ya, profil lemak tuh harus puasa karena trigliserid harus puasa 12 jam. Gitu. Oke, karena untuk mengetahui HDL, LDL-nya dari trigliserid dari itu si sendiri. trigliserid itu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin tentang apa komplikasinya gitu dok ya, itu segimana maksudnya? Kalau orang udah punya kadar kolesterol tinggi, udah langsung pasti komplikasi atau butuh waktu yang agak panjang nih, kronis, dia sifatnya kronik gitu, sehingga akhirnya nanti someday ketika numpuk terus kolesterol dia bisa berujung pada itu gitu. Sebenarnya sih butuh waktu panjang sih, nggak yang one shot. Kalau misalnya sekarang 300 berarti besok serangan jantung, nggak gitu juga sih. Jadi butuh jangka panjang, dia menumpuk tuh di pembuluh darah. Pembuluh darah kan kayak pipa gitu ya. Nah kalau si kolesterolnya numpuk lah di dalam pipa itu ya kayak kerak gitu ya. Makin lama makin numpuk ya kebuntu lah dia di situ. Ketika dia buntu, itulah dia akan menyebabkan serangan jantung kan gitu. Itu butuh jangka waktu panjang. Tapi harus jadi concern kita juga angka serangan jantung, stroke makin kesini tuh makin usianya makin muda-muda gitu. Karena baru usia 40 sekian kok udah serangan jantung ya. Itu kan berarti proses penumpukannya udah terjadi dari sebelumnya tuh, dari usia muda. Itu yang benar-benar harus jadi concern kita. Oke, itu berarti kalau numpuk di pembuluh darah itu berarti kan ada potensi dia hipertensi dong dok? Kalau penumpukan di pembuluh darah bukan hipertensi. Kalau tensi itu kan tekanannya yang tinggi. Tapi dua-duanya saling mempengaruhi lah. Kalau dia udah di hipertensi, kemudian dia ada gangguan kolesterol, tuh resikonya makin meningkat untuk dia terkena penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya gitu. Serem ya, makanya udahlah makan yang sehat-sehat, olahraga gitu ya. Salah satunya bisa sepedaan ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram ya. Saya bacakan dari Pak Doni nih. Pagi dok. Saya pria, ya iyalah ya Pak Doni, ya maaf ya Pak, bercanda ya. Pria berusia 19, bukan Bapak ya, masih usia 19 tahun Mas Doni ya, 19 tahun nih. Belakangan ini leher saya kerasa berat dan sering kesemutan. Baru kita bahas tadi ya dok ya. Kata orang ini gejala kolesterol, apa anak muda juga bisa kolesterolnya tinggi dok? Makasih. Oke, yang pertama ada 2 berarti ya. Kerasa berat dan sering kesemutan harusnya terjawab tadi bukan ya dok ya. Betul. Nah yang pertanyaan kedua nih, anak muda bisa kolesterol tinggi juga dok? Nah gimana tuh? Bisa 19 loh dok. Iya bener, bisa banget ya karena obesitas pun tadi kita ngomong kan anak-anak bisa ya bahkan betul, ya. Jadi karena lifestyle kita sudah benar-benar sangat berubah, jadi kadang-kadang gitu masih usia muda. Plus yang kedua tadi kan ada tuh Mas Raden yang emang apesnya di keluarganya. Menurun ya. Gitu genetik kliknya nggak tahu oke. Jadi bisa banget di usia muda. Sorry banget nih Mas Doni, ternyata bisa. Pengennya Makanya harus enggak. jaga kesehatan ya gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Doni. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, belum tersambung nih kayaknya ya. Selamat siang. Oh, sudah tersambung. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
Dengan Bu Lina saya. Ibu Lina di mana Ibu Lina? Saya di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Iya, gimana Bu Lina di Surabaya? Cerah hari ini Bu? Ya, cerah. Cerah, secerah hatinya Bu Lina nih kayaknya. Iya. Oke, Bu Lina mau tanya apa ke Dokter Desi Bu Lina? Iya, saya ini kan periksa cek darah pakai alat itu ya, Mbak, Mas. Itu kolesterol saya itu 258. Asam uratnya 8,5. Terus itu apa saya perlu minum obat kolesterol itu selama berapa bulan gitu? Itu alat periksa mandiri ya Bu ya, Bu Lina? Iya, Oh. iya mandiri. Oh gitu, oke. Iya. Dokter Desi sebelum dijawab ada yang ditanyakan ke Bu Lina? Bu Lina usia berapa Bu Lina? 60. Oke, ada sakit yang lain selain kolesterol yang naik dan asam urat yang naik nggak Bu Lina? Tidak ada. Oke. Tidak ada itu Tidak sudah ada. hasil dari MCU ya Bu Lina ya? Iya. Oh gitu, oke. Sudah jelas Dok? Iya. Iya, Bu Lina Terus sudah... saya apa itu? Tekanan darah rendah. Oh, oke. Oh gitu, oke. Sudah jelas Dok? Yes. Oke, sudah cukup Bu Lina? Iya, saya ingin tahu saya ini harus minum berapa mili, terus kan harus berapa bulan itu saya harus gitu. minum. Oke, Soalnya baik. katanya kalau kebanyakan minum obat kolesterol bisa lupa. Oke, terima kasih Bu Lina di Surabaya. Nanti kita jawabnya setelah break, nggak apa-apa ya Bu Lina ya. Terima kasih Bu Lina, salam untuk keluarga di Surabaya. Selamat pagi. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi setelah break ya untuk menjawab pertanyaan Bu Lina yang dari Surabaya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar kolesterol yang tinggi bersama dengan Dr. Desi Natalia SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital PGI Cikini. Oke, Dr. Desi, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Lina yang ada di Surabaya. Masih ingat dengan pertanyaan Dok? Oke, yang pertama adalah tadi itu kan infonya adalah Bu Lina ini usia 60, kemudian kolesterolnya 258 dan asam uratnya 8,5 ya tadi ya. Seperti itu. Itu kondisinya seperti apa kalau di angka seperti itu Dok? Ya itu tadi Mas Reden, kalau memang udah dari hasil screening kolesterolnya kok naik nih, please jangan langsung lompat ke minum obat gitu ya. Satu kan tadi kita punya tools untuk konfirmasi ini dari 258 sebenarnya yang naik yang mana sih? HDL atau LDL? Iya, HDL kah, LDL kah, trigliserid kah. Jadi please profiling dulu gitu. Yang kedua, please consult ke dokter untuk dinilai faktor resikonya. Perlu nggak sih minum obat gitu? Kadang kan kita pengennya yang udah yang cepet aja deh biar cepet turun gitu ya. Pokoknya langsung minum obat. Ada satu quote gitu dari NIH itu punyanya Inggris gitu ya. Dia selalu bilang obat kolesterol kan yang paling terkenal tuh golongan statin gitu ya, simvastatin gitu ya. Bahkan orang udah kayak udahlah naik beli aja dulu gitu langsung minum gitu. Dia tuh sampai kasih quote, please do this sebelum minum statin. Do this tuh apa? Rubah dulu, benerin dulu pola-polanya yang lain. Pola makannya, pola geraknya kita nih, olahraganya. Terus kalau di luar negeri mungkin minum alkoholnya lah gitu-gitu ya. Itu dulu kita atur, lifestyle dulu kita benerin. Baru kita, kalau ini nggak bisa turun juga dengan perubahan lifestyle, baru kita minum obat. Kecuali pada pasien-pasien tertentu nih. Makanya tadi saya tanya ke Bu Lina, Bu ada riwayat sakit apa sih? Kalau udah pasien diabetes atau darah tinggi atau ada riwayat penyakit jantung, udahlah memang kita harus masuk. Karena kalau nggak kita kasih obat, resikonya lebih tinggi lagi. Jadi memang kita harus turunin. Tapi kalau orang sehat aja satu confirm dulu nih, bener naik nggak, yang naik yang mana gitu ya. Kedua, kita lihat perlu minum obat apa nggak perlu minum obat. Kalau nggak perlu minum obat,
ya nggak usah minum Nggak perlu. obat. Iya. Oke, tapi kalau kayak Bu Lina tadi kan tes mandiri gitu ya. Yang mungkin yang tadi ya pakai di Stick-stick ujung itu stick ya, itu ya, iya. itu 258 jadi belum ketahuan ya dok. Maksudnya itu HDL-nya atau LDL-nya gitu ya? Itu kolesterol total doang tuh yang Total kecek. kan? Iya. Jadi profilnya yang mana yang tinggi kita nggak tahu. Jadi bisa di breakdown sebenarnya dari Yes. total itu mana yang LDL-nya berapa, LDL-nya berapa Iya, gitu ya? betul, betul. Nah itu mau tidak mau harus dengan pemeriksaan laboratorium tuh. Sebenarnya harganya juga tidak terlalu mahal, cuma perlu puasa 12 jam tadi gitu. Jadi Oke. saran aku sih itu dulu, yang penting Bu Lina lihat dulu nih gitu daripada langsung minum obat. Kedua, kalau udah minum obat nanti kita jadi manja. Kita jadi kayak ngerasa gue nggak perlu lagi nih atur-atur makan, nggak perlu lagi jaga-jaga makan, minum obat aja tapi tetap makan gorengan, kan seringnya gitu ya. Cheating ya. Iya bener. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk cek kayak Bu Lina tadi itu sebenarnya itu harus yang ke dokter atau ke rumah sakit itu full yang di paket MCU atau hanya khusus untuk kolesterol aja nggak sih dok? Kalau screening yang cuman begini aja sih kan banyak ya, Mas Raden, di mana-mana kayaknya sekarang banyak ya, di farmasi-farmasi, di apotek-apotek banyak tuh, di puskesmas pun juga bahkan yang di vaskes pertama seperti puskesmas tuh profiling yang kayak kolesterol total, LDL, HDL, triglycerid mereka udah ada gitu. Jadi please confirm, jangan nggak dikonfirm gitu. Jadi ada ya yang simpel seperti itu langsung. Sesimpel ke puskesmas aja mereka udah sediakan. Oh, jadi nggak harus dipakai yang, aduh dok kalau mau kayak gitu berarti harus MCU paket Ya, lengkap dong. Itu enggak juga ya? Enggak. Di puskesmas pun layanan kesehatan tingkat pertama gitu ya, yang paling dekat dengan masyarakat tuh sudah tersedia. Oh, nah ini sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak ngeh nih dok seperti itu ya. Nah oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Lina yang di Surabaya. Sehat terus ya. Oke dok, sebenarnya kalau udah di fase yang ya udah ada penyakit komorbid tertentu itu berarti mau nggak mau harus minum obat. Dan itu Tapi bisa diimbangi dengan pola hidup yang lebih sehat nggak sih? atau gimana? harus. Karena kalau memang sudah punya penyakit dasar tadi gitu ya, komorbid, mau nggak mau itu lifetime sih. Sebagian besar lifetime. Tapi kan kalau kita bisa ngebantu dari lifestyle yang oke, dosis kan nggak harus naik-naik tuh. Oh, Iya iya, kan, betul, kalau betul. kita tetap ngaco-ngacoan aja, bulan depan naik lagi ya Pak dosisnya, bulan depan naik lagi ya Pak dosisnya, kan gitu. Oke, tapi itu kalau udah diobatin minum obat itu bisa lepas obat dia bisa up lagi nggak atau gimana sih dok, kayak gitu? Itu tadi saya bilang, kalau misalnya kita langsung minum obat akhirnya jadi manja kan. Karena kita nggak mau ngatur, ngerubah lifestyle kita. Makanya never sebelum kita rubah dulu lifestyle. Kecuali kita emang diharuskan ya gitu ya. Karena memang ada beberapa kondisi yang oke kayaknya tetap dibantu dengan lifestyle, Yes, tapi yes. mungkin ada bantuan lain yaitu dari obat. Tapi kalau untuk yang sehat dan lain sebagainya usahakan untuk memodifikasi. Yes. Selagi bisa memodifikasi, karena ada mungkin beberapa kondisi orang yang udah nggak bisa dimodifikasi, mau nggak mau pakai obat. Ya, Nah selagi betul. kita masih bisa modifikasi lah, karena itu lebih baik gitu ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Desi, semoga ini bisa menjawab kekhawatiran kita semuanya dan semoga kita kolesterolnya HDL, LDL dan lain sebagainya itu tetap normal dan sehat terus ya dok ya. Terima kasih dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital PGH ini. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Desi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga makan dan pola hidup Anda supaya tetap oke dan sehat. Sampai jumpa. Terima kasih dok, sehat terus.